Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mata kuliah Visual Branding 3. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengenalan produk kemasan. Dimulai dari pengertiannya, Ciptono tahun 2000 menyatakan bahwa produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, mulai pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Kemudian menurut Swasta Irawan tahun 1993, bahwa produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik itu diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini bahwa dapat pengertian bahwa produk di sini adalah bagaimana suatu sifat itu ditawarkan dari produsen untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga perlu diperhatikan bahwa seperti misalkan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan dasar kita adalah makan. Maka makan ini merupakan kebutuhan yang mendasar, lalu berkembang menjadi keinginan. Keinginan itu yang bagaimana? Keinginan misalkan menu makan kita mau apa? Apakah nasi goreng, nasi padang, atau nasi dengan masakan Sunda. Nah, ini menjadi ada keinginan di situ yang bisa dipilih. Nah, di situ perbedaan untuk ilustrasi antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, menurut Kotler dalam Putra 2014, desain kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk suatu produk. Merancang di sini termasuk kegiatan mendesain ya. Sejarah kemasan. 8.000 tahun yang lalu, bangsa Cina membuat aneka ragam keramik. Dan untuk memadai benda padat ataupun cair, orang-orang Indonesia kuno membuat wadah dari bambu dengan benda cair. Menjelang abad pertengahan, di sini kita dapat melihat ya, bahwa bahan-bahan kemasan ada yang terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Tetapi pada zaman itu kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam yang dapat merusak barang. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah karena mudah dibawa selama dalam perjalanan. Seiring berkembangnya waktu selama berabad-abad, fungsi kemasan hanyalah sebatas melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Kemudian semakin kompleks ya, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional dan peranan kemasan pemasaran mulai diakui sebagai kekuatan utama dalam persaingan pasar. Seperti pada tahun 1950-an, di sini banyak munculnya supermarket atau pasar swalayan, di mana kemasan harus dapat menjual produk-produk di rak-rak toko. Tapi saat itu pun kemasan hanya berfungsi sebagai informasi memberitahu kepada konsumen tentang apa isi kandungan dalam kemasan tersebut. Kemudian pada tahun 80-an, di mana persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan produsen saling berlomba untuk berebut perhatian calon konsumen. Bentuk, model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Disinilah kemasan harus mampu menarik perhatian dan menggambarkan keistimewaan produk, memujuk konsumen. Sehingga tugas penjualan pada saat itu jual beli dapat terjadi. Ya, di sini kita dapat lihat ya,
Ada kemasan tempo dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu penggunaannya itu menggunakan daun pisang seperti untuk bungkus makanan, kemudian dari anyaman bambu, lalu ada perkembangan seperti menggunakan kertas, pembungkus kertas untuk membungkus kacang, lalu ada akhirnya yang menggunakan plastik ya. Plastik juga ini ada ketebalannya berapa mili, bisa dipilih. Nah, sekarang itu berkembang menjadi seperti standing pouch ya. Ini yang terlihat di bentuk makanannya, tortilla chip seperti ini. Di sini mulai berkembang desain kemasan yang ada di logonya dan juga bukan hanya desain yang ada grafisnya saja, tapi produk kemasan itu diperhatikan. Nah, ini contohnya seperti gambar di samping ini dari produk McDonald ya. Pada tahun 1950 sampai 1960, di sini McDonald menggunakan dasar warna putih dan tinta pada saat itu masih sederhana ya. Jadi warna dasar yang pada umumnya digunakan seperti warna putihnya dari kertas, kemudian warna yang lain seperti hitam, merah, dan biru, warna-warna dasar yang digunakan. Kemudian pada tahun 70 mulai berkembang menjadi ada bentuk kotak, dan di sini lebih ke unsur cover yang digunakannya ya, pakai kotaknya masih sederhana, tapi itu sudah mulai di unsur grafis packagingnya. Kemudian tahun 80 mulai menggunakan ada permainan desain, ditambahkan minuman itu styrofoam ya. Ada juga plastik. Selanjutnya tahun 90-an dikembangkan lagi. Ada juga yang kertas, plastik, styrofoam, dan logonya ada perubahan. Kemudian tahun 2000-an itu banyak aneka misalkan bentuk-bentuk, mulai ada yang penggunaan warna lebih variasi, ada merah, kuning, terus untuk bentuk-bentuknya yang mudah digunakan. Kemudian pada saat ini McDonald mulai memikirkan bagaimana mendesain itu yang ramah lingkungan. Di sini ramah lingkungan dalam arti bisa didaur ulang sehingga tidak merusak lingkungan yang ada. Di sini ada 3 alasan kemasan ya menurut Kenneth R. Berger 2005. A Brief History of Packaging, University of Florida, 28 Februari 2005. Ada 3 alasan. Yang pertama, 3 alasan untuk melakukan pembungkusan. Pertama, kemasan itu memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi di sini kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Jadi keamanan kemanfaatan ini sangat penting ya, perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga ada kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Jadi dalam kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Lalu yang kedua adalah kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Dengan kemasan yang menarik, ini akan memikat dan menarik konsumen. Selain itu, kemasan juga dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman. Fungsi kemasan. Menurut Hermawan Kartajaya, seorang pakar di bidang pemasaran, mengatakan bahwa packaging ini kalau dulu kemasan itu melindungi apa yang dijual. Sedangkan kalau sekarang kemasan menjual apa yang dilindungi. Jadi dengan kata lain, orang itu bagaimana kemasan yang menarik dapat membuat orang untuk membeli kemasan tersebut dan bisa menggunakan produk yang di dalam kemasan itu. Sehingga kemasan ini sebagai media komunikasi. Kemasan juga dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan suatu citra tertentu. Dengan melihat fungsi kemasan sangat penting, maka fungsional kemasan harus mencakup seluruh proses pemasaran dan konsep produk pemakaian akhir. Tujuan desain. Tujuannya di sini menurut Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra Krasovich
Ada 6. Yang pertama, menampilkan atribut unik sebuah produk. Kemudian memperkuat penampilan estetika dan nilai produk. Mempertahankan keseragaman dalam kesatuan merek produk. Kemudian memperkuat perbedaan antara ragam produk dan lini produk. Dan mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori. Menggunakan material baru dan mengembangkan struktur inovatif untuk mengurangi biaya yang ramah lingkungan atau meningkatkan fungsionalitas. Ya, di sini kita bisa melihat desain produk kemasan ya. Dari yang paling sebelah kanan ini dapat terlihat, ini ada yang bentuk kertas ya, bentuk kertas. Kemudian ini ada yang berbentuk karton, seperti itu yang banyak digunakan untuk kentang. Dan ini juga ada yang berbentuk tempat minum, yaitu bisa bubble atau bisa minuman cepat yang digunakan. Ini juga ada kotak ya, kotak di sini bagian packagingnya. Biasanya digunakan untuk pizza atau makanan yang cepat saji. Kemudian ini ada kotak makanan, bisa dikembangkan. Dan ini juga ada yang bentuk segitiga. Selanjutnya ini juga ada pengembangan dari bentuk yang diangkat adalah budaya Indonesia, yaitu packaging dari Bali yang sudah diimpor ke luar negeri juga, diekspor ke luar negeri. Kemudian setelah itu juga ada Tokyo Banana di sini, produk makanan dari Jepang. Ini memiliki keunikan bagaimana dia mengolah produk itu bukan hanya tampilannya saja yang menarik, tapi bagaimana produk kemasannya itu dibuat semenarik mungkin. Produk-produk Jepang tuh banyak yang menarik ya, kalian bisa belajar dari sana. Mereka selalu inovatif dalam mengeluarkan ide-ide desainnya yang unik. Kemudian ini ada makanan juga, bagaimana menggabungkan antara segitiga dan kotak, lalu dieksplor lagi untuk lebih menarik. Di sini ada juga untuk bentuk packagingnya, kita bisa melihat ada untuk kacang yang di atas ya, bagaimana cara mengolahnya, bentuknya ada dari gabungan antara lingkaran, segitiga, kotak, ini bisa dikembangkan ya. Kemudian ini yang bagian bawah, ini gambarkan ada icon kartun, kemudian ini menjadi telinganya, badannya, kepalanya. Terus ketika dibuka, dalamnya ada kertas makanan, jadi ini lebih menarik ya. Penampilannya kalian harus bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu. Jadi bukan hanya packaging yang untuk penampilan saja, tapi bisa digunakan, ergonominya perlu diperhatikan. Lalu ini packaging di sini ada ergonominya, ada packaging untuk di bawahnya, ada unsur grafisnya, kemudian ketika dibuka, dia bisa membawa 3 gelas minuman ya, di sini terlihat ada 3 gelas untuk minuman yang cangkirnya bisa dibawa. Kemudian ada bentuk tabung juga untuk makanannya, dan di sini juga ada kotak. Nah, ini bagaimana pengolahan dari keseluruhan desain ini. Ya, sekian materi dari Ibu tentang pengenalan produk kemasan ini ya, produk kemasan. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas dan kuis yang telah Ibu berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.